Perkenalkan, nama saya Devitri Hoernisa dari kelas PKMIA. NIM 203210036. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hadis. Secara bahasa, kata hadis memiliki 3 arti: baru, berita, dan dekat. Secara istilah, hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, pernyataan, ataupun ketetapan. Dan terdapat macam-macam bentuk hadis, yaitu hadis qauli, yaitu segala bentuk perkataan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, hadis fi'il, yaitu seluruh perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu ketetapan Nabi. Yang keempat, hadis hamli, keinginan Nabi yang belum sempat beliau kerjakan. Yang kelima, hadis ahwali, yaitu hal ihwal Nabi seperti bentuk fisik dan lainnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang kehujahan hadis. Pengertian kehujahan hadis. Keadaan hadis yang wajib dijadikan dasar hukum selaras dengan Al-Quran karena di dalamnya terdapat dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Kedudukan hadis sebagai sumber otoritas ajaran Islam, segala perkataan, perbuatan, dan beliau dijadikan pedoman panutan oleh umat Islam. Isi dari Al-Quran terdapat hadis, yaitu surat Al-Maidah ayat 1 menjelaskan bahwa dihalalkan makanan yang baik-baik, namun hal tersebut belum jelas atau syuhbah, yang artinya halal. 2. Al-Quran menjelaskan segala umumnya yang tidak membukakan itu termasuk minuman halal, dan sebaliknya, jika minuman tersebut menimbulkan, maka haram hukumnya. 3. Al-Quran menyatakan melarang manusia yang sedang ihram berburu-buruan dengan mutlak, maksudnya tidak memenuhi syarat. Berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membawa para umatnya atau jamaahnya, melalui para sahabat tertentu, kemudian sampaikannya kepada orang lain. Maksudnya menjelaskan kepada orang lain melalui sahabat-sahabatnya. Dan melalui ceramah atau pidato tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fat al-Makkah. Maksudnya dalam perjalanan di Mekah. Perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan adalah masa Khulafaur Rasyidin. Itu terdapat sahabat-sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Tabi'in, itu masa ini disebut masa ketiga, yaitu masa perkembangannya riwayat dan perawatan dari kota ke kota untuk mencari hadis, yaitu masa Tabi'in. Dalam perkembangan hadis
Pada masa ini terdapat penghimpunan hadis pada masa penghimpunan hadis. Karakteristik hadisnya bercampur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat. Berikut saya akan menjelaskan tentang masa kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis merupakan penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan berdasarkan perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rihlah untuk mendapatkan hadisnya. Rihlah merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dikatakan juga dengan kepergian. Dan saya akan menyebutkan tokoh-tokoh berperan dalam kodifikasi hadis ini, yaitu terdapat Abu Bakar Muhammad ibnu Amri ibni Hazmi, Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri, Abdul Malik bin Anas, Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdullah, Ma'mar bin Rashid, dan Rabi' bin Sahih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.